air. Ini seperti ini, 400 gram air. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu satuannya yaitu menggunakan fraksi mol. Nah, fraksi mol itu dilambangkan dengan X. Rumusnya adalah, ingat, XA sama dengan Na dibagi Na plus Nb. Sedangkan untuk mencari XB atau fraksi mol B, Nb sama dengan Na ditambah Nb sama dibagi Na plus Nb. Gimana cara membedakan? Kalau yang ditanya fraksi mol A, maka yang akan dibagi adalah zat A. Kalau yang ditanya fraksi mol B, maka yang untuk pembagi molnya adalah B. Nah, untuk mengetahui benar tidaknya cara mencari XA dan XB itu apabila XA ditambah XB itu nilainya sama dengan 1. Keterangan. Apa toh XA itu? XA adalah fraksi mol zat A. XB adalah fraksi mol zat B. Na jumlah mol zat A. Nb jumlah mol zat B. Ini contoh nih. Contoh. Saya punya dalam botol ini saya ada namanya larutan atau saya garam dapur ya, NaCl. Tak tambahi dengan air. Nah, di sini ini saya aduk. Siapa yang bertindak sebagai XA-nya? Nah, atau siapa yang bertindak sebagai zat A-nya? Jadi kalau air ditambah garam dapur NaCl diaduk, dia kan larut. Setelah larut, di dalam larutan itu ada namanya larutan garam. Maka dalam larutan garam itu ada garam, kemudian ada air. Garamnya ini bertindak sebagai apa? Zat terlarut. Yang di depan pertemuan pertama, sedangkan airnya adalah sebagai zat pelarut. Nah, di sini kita bisa membedakan. Kita pakai lambang. Siapa yang bertindak sebagai A, yaitu sebagai terlarut garamnya. Kemudian yang B itu sebagai air, gitu. Ya. Misalnya lagi urea dimasukkan dalam air. Ada namanya larutan urea. Siapa yang bertindak sebagai zat A? Zat A-nya adalah urea. Zat B-nya siapa? Air. Jadi B itu adalah pelarut. Pelarutnya adalah air. Oke, sekarang contoh soal. Hitunglah fraksi mol glukosa dan air di dalam larutan glukosa 36%, mR glukosa 180 dan mR air 18. Enggak usah bingung, enggak usah pusing, yang penting kamu ikuti langkahnya. Langkah yang pertama adalah diketahui. Di sini ada glukosa. Nah, ini ya, glukosa 36%. Glukosa dan ada air. Air. Langsung aja kita tandai. Glukosa itu kita lambangkan dengan A. Artinya zat A-nya adalah glukosa. Sedangkan airnya itu kita tandai dengan zat B. Artinya bahwa B ini adalah air. Tuh. Nah, sekarang apa yang diketahui? Glukosa 36%. Seperti kalau kalian membeli alkohol di dalam botol itu ada tulisan alkohol 60%. Apa artinya alkohol 60% ini? Yang 60% ini 60% ini adalah alkohol, sedangkan sisanya kan 100% tuh. 100% sisa dari 60-nya berapa? 40%-nya adalah air. Ini kalau kita jumlah itu 100% gitu. Jadi kalau kalian beli alkohol 60%, apa artinya? Bahwa 60%-nya adalah alkohol, sedangkan airnya atau pelarutnya adalah 40%. Maka glukosa 36% artinya massa. Massa siapa? Massa A. Massa A-nya berapa? 36%. 36% itu sama saja dengan 36 gram. Tuh. Nah, sekarang kita hitung di sini. Untuk mencari massa B kita bisa mencari dari 36% ini. Jadi gimana? Nih. 36% glukosa. Glukosa. Berarti yang 36%-nya ini glukosa, sedangkan 100%-nya
itu sisanya adalah air. Jadi kalau 100 dikurangi 36 berapa? 64. Nah, ini air. Ini kalau kita jumlahkan ada 100%. Tuh, nah ini ya. Jadi MP massa B-nya adalah 64% atau sama dengan 64 gram. Tuh. Nah, sekarang MR glukosa udah diketahui. Kita nggak perlu pakai glukosa lagi, kita pakai lambang. MRA sama dengan 180. Kemudian MR air, pakai lambang aja. B-nya adalah 18. Karena kita sudah kasih bahwa glukosa itu adalah A, air adalah B. Nah, ini yang diketahui. Kemudian yang ditanya apa toh? Oh iya, yang ditanya tuh ada dua. Yang A, yang pertama adalah fraksi mol glukosa. Fraksi mol itu lambangnya X. Glukosa itu lambangnya A. Berarti yang ditanya adalah XA. XA berapa? Itu yang A. Kemudian yang B. Yang B adalah fraksi mol air. Berarti fraksi mol X, airnya adalah B. Ini berapa? Oke, sekarang jawab. Satu-satu, kita cari yang pertama dulu. Untuk yang cari yang pertama, XA itu sama dengan apa rumusnya? Kembali ke atas, yang ditanyakan A. Berarti Na dibagi Na plus NB. Na-nya ada? Belum. NB-nya ada? Belum. Nanti kita tinggalkan dulu ini. Kemudian untuk mencari yang B ini, XB, fraksi mol B. Rumusnya adalah NB dibagi Na plus NB. NB-nya ada? Belum. Na-nya ada? Belum. Maka kita cari dulu. Cari siapa? Satu-satu. Kita cari dulu Na. Nih bawahnya. Untuk mencari Na, rumusnya adalah massa A dibagi MRA. Massa A-nya berapa? Ini sudah ada 36 gram dibagi MRA-nya adalah 180. Ingat, ini untuk menghitung, jadi punya satuan. Gram per mol. Gram, habis. 36 dibagi 180, ketemunya 0,2 mol. Ketemulah Na. Kita cari NB. Untuk mencari NB sama dengan massa B dibagi MRB. Massa B-nya berapa? Ini 64 gram. Dibagi MRB-nya adalah 18. Punya satuan gram per mol. Gram, habis. 64 dibagi 18, ketemunya 3,56 mol. Nah, Na-nya ketemu, NB-nya ketemu, baru kita naikkan. Na-nya 0,2 mol. Na-nya 0,2 ditambah NB-nya 3,56. Ini mol semua ya satuannya. Maka sama dengan 0,2 dibagi, ini dulu ditambahkan dulu. 0,2 dibagi, ini jumlahkan dulu. 0,2 ditambah 3,56 ketemunya 3,76. Ini mol. Habis toh? Maka sama dengan 0,2 dibagi 3,76 ketemunya 0,05. Tanpa satuan ya, molnya kan habis. Oke, sekarang yang SB. Masukkan dulu NB-nya. NB-nya berapa? Ini 3,56. 3,56 mol dibagi, pembaginya pasti sama. 0,2 ditambah 3,56 mol sama dengan 3,56 mol dibagi, ini dijumlahkan 0,2 tambah 3,56, 3,76 mol. Mol habis. 3,56 dibagi 3,76 ketemunya 0,95 tanpa satuan. Nih. Ini XB, ini XA. Coba kita buktikan. Benar enggak sih?
Kalau XA ditambah XB itu sama dengan 1. Coba, XA-nya 0,05, XB-nya 0,95. Kita jumlah ya. 5 tambah 5, 10 nyimpen 1. 1 tambah 9, 10 nyimpen 1. Ini 1. Berarti 1,0. Maka betul. Sehingga jawabnya fraksi mol zat A adalah 0,05, fraksi mol B adalah 0,95. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan di sini. Kalian pelajari dulu di mana materi hari ini kita sudah mendapatkan satuan yang akan dipakai untuk menghitung sifat koligatif larutan, yaitu molaritas, kemudian molalitas, kemudian fraksi mol. Nah, nanti pelajari, ini nanti akan saya foto, videonya dipahami. Selain kalian memahami video yang sudah ditayangkan, kemudian nanti Ibu berikan latihan soal. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa tanya lewat WA di grup saja, jangan pribadi ya, tapi langsung di grup.